Halo, ini baju lu warna apa? Merah. PDI. Merah PDI. Gue hitam. Jadi nggak ada hubungannya sama orang-orang yang dituding bahas ijazah. Jadi lagi rame-rame tuh ada orang di balik isu Sebutin orangnya siapa? Jokowi. Jadi kan ada orang namanya Sylvester Matulina. Kita tahu lah dia. Dia direksi atau siapa? Aduh lupa gua dia sekarang apaan Dia pokoknya. jabatan nggak salah. Kok emang iya ya? Oh iya Kan dia habis yang debat sama Rocky Gerung kan. Oh komisaris. Disebut komisaris anak perusahaan atau apa? Anak perusahaan, dia kan sekarang kalau jabatan politiknya dia ada ketua relawan solidaritas merah putih. Nah, dia tuh nyebut tuh kalau kata kalau ada partai biru yang rame-rame dibicarain di orang-orang ini. Oke, gue jelasin dulu deh dari story awalnya. Story awalnya ada Sekjen Pradi apa ya namanya gue lupa tuh. Pradi tuh Persatuan Advokat Indonesia Bersatu. Pradi Bersatu. Namanya Adi Darmawan. Itu di sebuah Itu siapa itu? Itu dia kalau nggak salah dia orang yang ngelaporin Roy Suryo. Iya. Salah satu orang yang ngelaporin Roy Suryo ke Polda soal ijazah palsu ini. Terus dia ngomong di TV nasional nih. Waktu itu di TV nasional ini dia pakai baju warna biru gitu kan. Dia ngomong kalau misalnya ada dalang di balik isu ijazah Jokowi ini. Dalangnya itu adalah orang-orang yang dari partai yang seperti baju yang dia kenakan pada saat itu, baju biru. Nah itu juga tiba-tiba si Sylvester ini nih emang ngerucutin Sylvester ini tiba-tiba ngerucutin bahwa orang yang baju biru dimaksud itu warna biru yang dimaksud itu partainya adalah partai yang dominannya warna biru. Masalahnya partai yang dominan warna biru ini kan cuma dua ya. Satu PAN, kedua Demokrat. Tapi banyak publik karena mungkin PAN nggak begitu besar kali ya. Bukan nggak begitu besar, dia kan salah satu di parlemen, tapi orang lebih banyak mengaitkan sejarahnya ke Demokrat karena kan Jokowi yang punya sejarah sama Demokrat dibanding sama PAN. Iya, karena kan sebelumnya ada statement Pak Jokowi bahwasanya yang gulingin isu ijazah palsu ini orang politik dan figur besar. Itu Pak Jokowi udah ngasih kode figur besar orang politik yang salah ya. Terus keluarlah dari orang-orang terdekat dia, terus keluarlah dari Sylvester Partai Biru. Menurut saya itu ya kalau emang itu benar ya, tapi kalau nggak benar kan fitnah banget, sangat merugikan Demokrat ya. Apalagi Demokrat kan bagian daripada koalisi Prabowo. Terus Sylvester adalah orang yang diberikan kerjaan oleh Prabowo kan gitu kan. Iya. Ya intinya ya masa ya orang yang di dalam pemerintahan saling menggigit. Itulah. Nggak secara etika kurang bagus, apalagi jadi melebar di perseteruan nih dari Cak Imin tadi pagi ngerespon aman ya gue ya bahasa gitu kan partai gue hijau bukan biru. Gue nggak tahu gitu, gue nggak ikut-ikutan. Partai gue hijau bukan biru. Yang biru ya kan ada dua nih. Cuman PAN belum merespon, yang respon itu Ibas dari Demokrat karena Demokrat tuh semuanya ngerespon tuh. Semuanya ngerespon ya. Ini menurut Demokrat ya ini fitnah dan merugikan Demokrat. Iya, ini tapi menurut saya bagus. Dengan dituduhnya Partai Biru Demokrat membantah semua itu bagus. Karena jadi Demokrat dibahas. Kagak. Apa? Siapa? Ini bisa jadi momentum Demokrat mau mengambil sikap untuk mengokekan penggulingan pemakzulan Gibran. Jadi ini agak ngelebar sebenarnya. Iya ngelebar, cuma kan intinya lo udah jenggol-jenggol Demokrat yang kantang-kantang baik terus disenggol, terus lah bukannya lo harus baik-baikin mereka karena mereka punya partai politik yang istilahnya bisa untuk menggantikan Gibran misal jadi dimajukan ya. Iya loh, apalagi AHY Menko loh, dia selangkah. Iya Menko itu mendekatin Wapres mah dekat banget bahasa dekat banget. Kalau untuk menggantikan Gibran sementara ya bisa jadi Menko itu. Dan kita tahu lah ya Prabowo ini kan lebih senang sama sosok muda, dan AHY ini salah satu yang sangat figur populer untuk kemudaannya. Kita kenal Teddy, tapi kan Teddy belum jadi tokoh politik lagi. Ya kita balik lagi ke Partai Biru. Partai Biru ini tiba-tiba tuh langsung bukan ngebatalin, dalam artian ini nganggepnya ini semua fitnah total. Nah tapi kan belum ada balasan langsung dari Sylvester atau yang tadi ngelaporin tuh ada Darmawan itu soal. Terus sudah direspon juga sama
sama Kaisang. Nah, Kaisang itu pada akhirnya mau ketemu sama AHY, sama Partai Demokrat. Dia mau ketemu untuk bahas ini klarifikasi gitu. Tapi kenapa yang klarifikasi itu Kaisang ya? Ya seharusnya Demokrat bodo amat ya, partai kecil nggak ada di Senayan. Ngapain ya Kaisang klarifikasi ngapain coba? Ya dia ngerasa sebagai ketum partai dan anak dari Pak Jokowi dan adik dari Gibran. Menurut saya ya, dan dibandingkan dengan Demokrat jauh lah bro. Demokrat punya banyak orang di Senayan. PSI ya kalau menurut saya PSI partai umat sama lah, nggak ada wakil di Senayan kan gitu. Nggak ada. Sini bargainingnya untuk ketemu secara lu kan bukan siapa-siapa lagi. Mungkin Demokrat ngelihatnya ya. Tapi kalau soal bargaining mungkin gue bisa bilang enggak ya, karena PSI ini partai yang tidak masuk parlemen tapi punya banyak kursi di kabinet. 1 menteri, 2 wamen kan. Sementara banyak menteri yang masuk pemerintahan dia aja kayak Garuda atau Prima yang memang dari tapi dapat dia. Dapat tapi wamen. Ya. PSI yang paling banyak di posisi itu gitu loh. Ya karena posisinya waktu kampanye PSI dapat support gede. Dapat itu ya itulah kualitas presiden kita kan gitu ini. Iya sih. Lagi di situ kan presiden wapres. Ya di acara PSI Pak Presiden kan ngomong kan, gue heran nih sama partai baru kemarin jadi sini menteri, orang-orang di KPD gue banyak juga ya. Iya, itu kan sebenarnya udah jadi kode keras tuh, Bo. Kalau bahasa kita orang rakyat biasa, ya lo gimana presidennya kan? Kan lo presidennya, kenapa jadi curhat? Ada yang lebih lucu soal Partai Biru ini. Roy Suryo ini kan orang yang dilaporin dan dulu Partai Biru. Dan itu Partai Biru. Dia sendiri aja tiba-tiba saya tidak bakal bilang bahwa Partai Biru yang dimaksud itu adalah Demokrat gitu loh. Dia juga membantah gitu loh. Lah ini kan lucu ya, statement ini tuh jadi saling gigit-gigitan gitu loh. Ini Partai Biru siapa dong? PAN di adem-adem baik. Nah makanya PAN nama Jokowi Zulhas saja sowan. Tapi menurut saya ini dengan tuduhan Partai Biru bagus buat saya. Kenapa? Ya biar bagus berseteru. biar ada bahan-bahan politik yang seru atau kita bahas. Ada bahan-bahan politik yang seru itu dibahas. Setidaknya kan semakin banyak pertikaian antara elit politik, menurut saya bagus. Bagus semakin mereka akan membatasi diri untuk membela Jokowi mungkin ya. Iya. Mereka akan berani ngambil sikap, misal tadi kan, sikap kita nggak tahu ke depan seperti apa kan. Ya bisa jadi karena potensi politik itu sangat besar, apalagi ya dengan kesehatan Pak Prabowo seperti itu. Ya anggaplah karena kita udah tahu Pak Prabowo pernah sakit dan punya penyakit bahasa gitu kan. Iya. Potensi kemungkinan kita nggak keinginan hal buruk terjadi. Misal pahit-pahitnya Pak Prabowo pendek umur udah meninggal, pasti presidennya Gibran. Iya sih. Ya, harusnya kan ada istilahnya ya kalau nggak mau Gibran ya udah jaga-jaga doang. Ya udah ganti orang yang komit yang besar ya kan bisa jadi. Tapi ini out of topic ya, kalau ngomongin soal Gibran ini kan pada akhirnya kan udah mulai kelihatan kerja nih. Udah mulailah menghadiri acara-acara besar dengan pidato-pidatonya gitu kan. Dan beberapa kali kan selalu nyinggung soal Prabowo ini adalah presiden yang ngomong, presiden yang sangat menghormati pendahulunya. Itu statementnya nih keluarin, menurut saya analisa saya wajar karena dia secara itu dia nggak punya kualitas, kosong. Maksudnya? Kosong dalam arti ya, dia kan selalu bagi-bagiin Prabowo ya. Satu, dia nggak mau dikerjain bro. Oh iya, cetak sih, tapi ini masuk akal, benar. Terus? Ya mending gua muji-muji Prabowo istilahnya kan. Iya. Daripada gua dikerjain sama tim-timnya. Kita punya presiden yang nggak bisa ditebak, tapi wakilnya gampang banget ya kita tebak ya. Iya, wakilnya gampang banget. Intinya dia nggak mau. Ya kemarin kan dia nggak nyaman banget ya. Dia baru bikin konten diserang habis-habisan. Baru kali ini ada presiden dihina dalam arti bikin konten, bukannya rakyat teredukasi sehat malah jadi bahan bulian gitu loh. Iya. Sebenarnya kitanya miris kok ada wapres gituin sih kan gitu kan. Ya, tapi di sisi lain ketika kita ingat
Oh iya, dia kan produk gagal kasar gitu kan. Iya, Produk dia MK. dipaksakan. Ya jadi ya sudah terima aja lo caranya kayak gitu ya. Lo hasilnya seperti itu ya sudah. Terus beberapa kali kan dia juga ngungkap soal tugas-tugasnya dia, mau dia kerja di Papua, di IKN, dia bilang gua sebenarnya kalau mau dia bilang saya ke IKN, mau tinggal di IKN, tapi syaratnya kasih kaca anti peluru dan saya nanti akan berumah di berdinas di Papua. Semua itu gimmick ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh bapaknya sih. Itu by setting juga ya? Ya, isu itu keluar by setting, dia juga meresponnya by setting. ya itu kan biar jadi perbincangan kita ya, semakin naik sama dia kan. Iya. Coba dia diabaikan, nggak direspon, dia mau ngapain, nggak usah diberitain, dia mau jadi apa kayak kemana, udah nol, nggak usah naikin berita tentang dia, selesai bro. Itu loh. Jadi tuh sebenarnya apa yang mesti kita pertontonkan ke publik ya, bahwa ada bahwasannya nih ada produk gagal satu. Memang sih dia punya duit ya. Tapi kan kita yang sebagai punya naluri ya, harusnya kita nggak ngikut-ngikut bahas dia gitu loh. Ya, gini aja. Coba perhatiin, ini fakta nih. Coba lo perhatiin, mantan presiden yang di depan rumahnya standby orang media siapa? Dan paling banyak standby di depan itu siapa? Gue pernah ke Megawati, gue pernah ke SBY, gue nggak pernah ke Jokowi Solo ya. Tapi kan yang kita lihat sampai saat ini adalah yang medianya selalu standby di depan rumah Jokowi. Ya Jokowi kan, maksudnya media standby di rumah mantan presiden ya Jokowi. Ya Jokowi udah. Nah udah, istilahnya kan gitu tuh. Iya, udah apa? Ya ngapain gitu kan? Ya anggarannya gede banget berarti tuh. Ya paham. Ya, dia harus highlight terus di media sosial kan, gitu. Cara salah satunya yang terbaik untuk tidak selalu diskusi soal ijazah, soal keluarga Jokowi, salah satunya jangan pernah posting soal keluarga dia, udah diemin aja. Ada apa bodoh amat dah kan gitu kan. Ini kita fokus ke urusan negara ini, fokus untuk ngebantu Pak Prabowo untuk menciptakan nawacitanya. Udah gitu aja. Ngebahas ijazah Jokowi terus. Ya, nah karena kita nyari review. Enggak, tapi memang kita selalu banyak pesan yang ingin kita sampaikan soal Jokowi ya. Dalam artian udahlah Pak, stop lah. Stop lah Pak. Nah itu soal Partai Biru, intinya saya Demokrat saya menyayangkan kenapa harus disebut inisial, jadi gaduh kan, jadi Demokrat jadi Ibas berkomentar, semua pasti akan berkomentar, jadi risih, apalagi itu partai besar, partai 2 kali pemenang pemilu. Iya. Dulu suaranya tertinggi nomor 1 Demokrat, saya ngikutin tuh. Iya. Terus presiden yang ketika lengser pun berwibawa, Pak SBY nggak neko-neko, kan nggak banyak cawi-cawi, dan tidak ikut di kontestasi. Ketika dia kan nggak ikut cawi-cawi, dia tetap fokus presiden. Legasinya bagus. Pak Jokowi kenal legasi yang seperti ini kemarin ini kan, masih carut marut, masih dibahas soal ijazah dikerjain, jadi nggak ada legasi yang bagus menurut saya. Terus ditambah lagi sekarang anaknya yang istilahnya mau ngomong harus tetap dipantau kan gitu. Dijagain lah. Nah, dia butuh orang-orang yang tetap dekat sama dia, tetap bisa dipercaya kan gitu. Iyalah. Jadi terakhir, kita nggak usah bahas itu. Terakhir, lo kan mau nikah, kan jangan lupa selama 3 bulan lo harus ada terasa, kalau nggak diblokir uang lo kan. Menurut saya ini kebijakan pemerintah yang paling bagus. Bridgingnya bagus banget, kita bahas lagi ntar. Sampai jumpa di episode berikutnya.